Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Agustina Nurhalizah, NIM T 2019 6022. Saya dari kelas TBI 1. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang biografi Ibnu Mashkawi. Di dalam sejarah, Ibnu Mashkawi dikenal sebagai Bapak Etika Islam. Jadi, menurut saya, Ibnu Mashkawi adalah seseorang yang banyak dikenal mengenai, menguasai dan memahami tentang agama Islam. Meskipun beliau dikenal oleh orang banyak, akan tetapi Ibnu Mashkawi adalah ulama yang semasa hidupnya banyak dicurahkan untuk belajar dan menulis. Nama lengkap Ibnu Mashkawi lebih dikenal sebagai filsuf, akhlak atau etika. Walaupun perhatiannya luas, meliputi tentang ilmu-ilmu yang lain seperti kedokteran, bahasa, sastra, dan sejarah. Bahkan dalam literatur filsafat Islam yang mendominasi berbagai aspek yang menonjol dalam peradaban Islam di seluruh dunia. Dan menurut sejarah, Ibnu Mashkawi adalah satu-satunya filosof tokoh filsafat Islam, tokoh filsafat akhlak. Selain itu, Ibnu Mashkawi juga menggunakan metode elektrik dalam mempelajari dan menyusun ilmu filsafatnya, yaitu dengan memadukan berbagai pemikiran-pemikiran dari ilmuwan sebelumnya. Misalnya dari Plato, Aristoteles, Linus, dan doktrin Islam. Mungkin karena inilah filsafatnya kurang orisinal. Jadi, dalam bidang-bidang berikut, tampak bahwa Ibnu Mashkawi hanya mengambil dari pemikiran-pemikiran yang telah banyak dikembangkan oleh filsuf-filsuf lain. Antara lain yaitu, yang pertama adalah metafisika. Menurut pemikiran Ibnu Mashkawi, Tuhan adalah zat yang Maha Esa, zat yang tidak berjisim, azali dan pencipta. Tuhan yang Maha Esa dalam segala aspek, tidak berbagi-bagi, dan tidak ada sesuatu apapun yang setara dengannya. Tuhan yang ada yang tanpa diadakan, dan adanya tidak tergantung pada yang lain. Sedangkan yang lain sangat membutuhkannya. Bagai hamba saya, Tuhan semesta alam yang maha menciptakan segala hal yang ada di muka bumi ini. Dan juga selain itu, diambil dari teori emanasi. Ini dimaksudkan untuk mensucikan dan menjaga keesaan Tuhan dan sifat-sifat yang telah dimilikinya. Dan juga Ibnu Mashkawi mengatakan bahwa bila mana satu penyebab melahirkan sejumlah efek yang berlainan, maka ada beberapa aspek yang mempengaruhi kemajmukannya, yaitu tergantung pada alasan-alasan di bawah ini, yaitu diantaranya adalah A. Penyebab bisa mempunyai kelebihan bermacam-macam kekuatan. Yang B adalah penyebab bisa menggunakan berbagai sarana untuk menghasilkan keanekaragaman efek. Yang C adalah penyebab bisa menghasilkan keanekaragaman berupa materi. Dan juga Ibnu Mashkawi telah mengemukakan teori evolusi makhluk hidup yang secara mendasar sama dengan Ikhwan al-Shafa. Dan teori yang satu ini terdiri atas 4 tahapan, yaitu yang pertama adalah evolusi mineral, yaitu bentuk kehidupan yang dihuni makhluk rendah, misalnya batu, air, tanah. Yang kedua adalah evolusi hewan. Cirikan antara lain oleh adanya daya gerak dan indera peraba yang dimiliki oleh hewan yang lebih tinggi dan tingkatan dengan hewan itu sendiri. Dengan adanya inteligasi, inilah tingkatan-tingkatan hewan yang paling tinggi.
tingkatannya yaitu adalah kera. Yang ketiga adalah evolusi manusia. Berbeda yang dimiliki oleh manusia yaitu ditandai dengan adanya inteligensi dan daya pemahaman. Yang kedua adalah kenabian. Dalam pembahasan ini, berpendapat bahwa nabi tidaklah berbeda dengan filsuf lain. Maksudnya adalah perbedaan antara nabi dan filsuf adalah sama. Namun cara untuk mendapat tugas-tugasnya saja yang berbeda, yaitu nabi memperoleh kebenarannya melalui wahyu. Jadi, memperolehnya dari atas ke bawah. Dan sedangkan filsuf mendapat kebenarannya atau memperoleh kebenarannya dari bawah ke atas, yaitu dengan melalui daya hayar dan indra dan daya indrawi. Yang ketiga adalah jiwa. Dalam pembahasan ini, Ibnu Mashkawi juga berpendapat mengenai substansi rohani yang kekal. Maksudnya adalah tidak hanya hancur dengan kematian jasad, maupun kebahagiaan dan kesengsaraan di akhirat. Namun, kesengsaraan dan kebahagiaan itu hanya dirasakan oleh ruh manusia itu sendiri. Berbicara mengenai perbedaan antara jasad dan jiwa, maka Ibnu Mashkawi mengemukakan argumen-argumen sebagai berikut. Di antaranya adalah yang pertama, indra. Indra adalah rangsangan di mana mempunyai kekuatan beberapa waktu untuk mencapai dan mendeteksi kekuatan rangsangan yang telah dirasakan oleh masing-masing indra, dan adanya ini membuat rangsangan akan lebih lemah. Yang kedua adalah contoh dan argumen. Berikutnya, kita sering memejamkan mata ketika sedang membayangkan atau merenungkan sesuatu hal yang muskil atau mustahil. Dan yang ketiga adalah dipengaruhi oleh kelemahan fisik yang disebabkan karena faktor usia tua dan tidak mempengaruhi kekuatan mental tersebut. Yang keempat adalah moral dan etika. Membicarakan tentang moral dan etika, dalam bidang ini Ibnu Mashkawi memiliki banyak sorotan dan banyak orang dikarenakan adalah langkanya filsuf Islam yang bahas tentang bidang ini. Dan juga membicarakan tentang sikap mental. Sikap mental terbagi menjadi dua, yaitu yang berasal dari watak manusia, dan yang berasal dari latihan dan kebiasaan, dan akhlak yang berasal dari watak itu jarang juga akan menghasilkan akhlak yang terpuji. Dan yang kelima adalah sejarah. Sejarah merupakan suatu pencerminan struktur politik dan ekonomi yang ada di masyarakat di masa tertentu, atau bisa diartikan dengan kata lain merupakan rekaman mengenai pasang surutnya kebudayaan suatu bangsa. Dan selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang konsep pendidikan Ibnu Mashkawi. Ibnu Mashkawi mempunyai pemikiran yang tidak dapat dilepaskan dari konsepnya tentang manusia dan akhlak. Untuk kedua pembahasan ini dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama adalah konsep manusia. Menurut pendapat Ibnu Mashkawi mengatakan bahwa di dalam diri manusia ada 3 daya, yaitu daya bernafsu, daya berani, dan daya berpikir. Jadi, manusia adalah penyebab utama dalam kekuatan berpikir yang dapat menyebabkan hal positif yang akan selalu mengarah kepada kebaikan. Tetapi tidak dengan berpikir makhluk lainnya, misalnya seperti binatang. Selain itu juga jiwa manusia mempunyai kekuatan yang bertingkat-tingkat.
Di antaranya adalah an-naf al-bahimiyah, adalah jiwa yang selalu mengarah kepada kejahatan dan perbuatan buruk atau keburukan lainnya. Yang kedua adalah an-naf as-sabuiyat, adalah jiwa yang mengarah kepada kebaikan. Yang ketiga adalah an-naf an-natikoh, adalah jiwa yang selalu mengarah kepada kebaikan. Artinya adalah tidak ada rasa untuk berbuat keburukan atau perbuatan kejahatan. Ketiga daya yang telah disebutkan tersebut merupakan daya manusia yang asal kejadiannya berbeda-beda, yaitu unsur rohani merupakan berupa nafsu, an-naf as al-bahimiyat, dan berani, yaitu an-naf as-sabuyat, berasal dari unsur materi, sedangkan berpikir, an-naf an-natikot, berasal dari ruh Tuhan. Oleh karena itu, Ibnu Mashkawi berpendapat bahwa kedua an-naf tersebut akan hancur bersama hancurnya badan atau fisik. Dan untuk an-naf an-natikot ini tidak akan mengalami kehancuran. Selain itu, Ibnu Mashkawi juga berpendapat dan mengatakan bahwa hubungan antara jiwa al-bahimiyat atau asyahwiyat, yaitu bernafsu, dan jiwa as-sabuiyat atau al-gadabiyat, yaitu berani, dengan jasadnya, dan pada hakikatnya sama dengan hubungan saling mempengaruhi satu sama lain. Yang selanjutnya adalah konsep akhlak. Pemikiran dalam bidang ini, Ibnu Mashkawi adalah termasuk salah satu yang mendasari konsepnya dalam bidang pendidikan. Konsep akhlak yang ditawarkan berdasarkan pada doktrin, yaitu mencari jalan tengah. Ketiga keutamaan akhlak tersebut merupakan pusat atau induk akhlak yang mulia. Akhlak-akhlak mulia contohnya adalah seperti jujur, ikhlas, kasih sayang, hemat, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu konsep pendidikan. Selain itu juga Ibnu Mashkawi membangun konsep pendidikan yang bertumpu pada pendidikan akhlak. Karena pada awal mulanya dasar pendidikan Ibnu Mashkawi adalah di bidang akhlak. Konsep pendidikan yang dibangunnya pun adalah pendidikan akhlak. Adapun konsep yang dikemukakan oleh Ibnu Mashkawi dapat dikemukakan sebagai berikut. Di antaranya adalah yang pertama adalah tujuan pendidikan akhlak. Tujuan pendidikan akhlak yang dirumuskan oleh Ibnu Mashkawi adalah terwujudnya sikap batin yang mampu mendorong serta spontan untuk melahirkan semua perbuatan yang bernilai baik, sehingga dapat mencapai kesempurnaan dan memperoleh kebahagiaan sejati. Selanjutnya adalah fungsi pendidikan. Yang pertama adalah memanusiakan manusia, dan yang kedua adalah sosialisasi individu manusia, dan yang ketiga adalah menanamkan rasa malu. Jadi, pada diri manusia atau hakikat manusia itu sendiri adalah saling menolong dan adanya sosial yang tinggi antar makhluk sosial, yaitu dengan contohnya adalah saling menolong atau saling membantu yang kesusahan, ataupun jika ada seseorang yang lagi membutuhkan bantuan kita sebagai makhluk sosial adalah wajib membantu dan harus selalu ada untuk manusia yang lainnya. Dan maksud sosialisasi individu manusia itu sendiri adalah tidak adanya keikut campuran atau mencampuri kehidupan manusia yang lainnya. Dan maksud dari menanamkan rasa malu adalah kita sebagai makhluk sosial, makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus mempunyai rasa malu dan rasa kepedulian yang tinggi bagi sesama makhluk Tuhan
Yang Maha Esa. Dan yang ketiga adalah karya-karya Ibnu Mashkawi. Ibnu Mashkawi terkenal dengan bapak etika Islam atau filsuf akhlak. Ia telah menulis beberapa karya tentang akhlak. Namun beliau juga ahli dalam bidang kedokteran, ketuhanan, dan agama. Berikut ini adalah karya-karya yang dikarang oleh Ibnu Mashkawi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Al-Faul Al-Akbari, Al-Faul Al-Aswar, dan masih banyak lagi karya-karya Ibnu Mashkawi yang diketahui banyak orang. Mungkin hanya itu saja penjelasan pemakalah dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.